berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan sehat saat ini, bersuka cita atas berkat Tuhan dalam hidupnya. Dan yang paling indah pasti kalau kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita dalam damai, dalam sukacita Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini dalam keadaan capek secara fisik atau mungkin ada masalah yang mengganggu pikiran kita, hal terbaik adalah kalau kita menghampiri hadirat Tuhan. Karena kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan di hati kita. Kita akan menjadi kuat untuk melewati semuanya dan pikiran kita pasti juga lebih jernih. Kita bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Ingat selalu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Indah sekali janji Tuhan ini. Mari hampiri Dia dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah Bapa sempurna lewat Tuhan Yesus Kristus. Kami diberi kehormatan, anugerah yang begitu mulia untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Saat ini kami datang kepadamu Bapa, membawa ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami, mengingat betapa luar biasanya Tuhan mengasihi dan sudah memberkati kami. Kami juga membawa semua beban hidup kami karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan dan tidak pernah mengecewakan kami. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami sangat percaya saat ini kami akan mengalami kelegaan, ketenangan, damai sejahtera, dan kami akan menjadi kuat untuk melewati semua pergumulan tanpa ketakutan, tanpa kecemasan yang berarti. Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, menjaga hati dan pikiran kami. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang menyentuh hati kami dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu yang menyentuh hatiku, Tuhan. Oh, kelembutan-Mu, Yesus, yang mempesona hatiku. Haleluya, we worship You, Lord. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu saat ini, Tuhan, menjamah kami, Bapa, memperbaharui kami. Terima kasih, Yesus, sebab kami Kau
Saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita di perjalanan ke depan nanti. Adalah sebuah misteri yang selalu tidak kita pahami. Oleh sebab itu banyak orang kalau ingin tahu masa depannya kadang-kadang tidak mau ikuti prosesnya dan tidak mau mengimani apa yang Tuhan katakan, akhirnya cari cara yang paling pendek, biasanya lewat ramalan atau macam-macam seperti itu. Pada hakikatnya kan orang itu pengen tahu pasti di depan itu saya mau seperti apa yang saya kerjakan. Dalam kekristenan juga seperti itu. Banyak orang Kristen, banyak yang ingin tahu masa depan sehingga banyak terlibat dengan banyak ramalan-ramalan atau praktek-praktek agama sebenarnya, termasuk di gereja begitu, meramalkan yang di depan. Dan itu membuat orang akhirnya terkelabui dengan cara yang tidak benar kadang-kadang ya. Tetapi ada sisi yang lain, banyak orang terlalu percaya diri dengan dirinya, dengan apa yang pernah dialaminya, dengan pengalamannya, dengan pengetahuannya, sehingga merasa bahwa untuk sampai ke depan itu nggak pakai Tuhan juga nggak apa-apa, nggak melibatkan Tuhan nggak apa-apa, karena aku bisa prediksi, aku bisa tahu aku akan seperti apa, karena aku punya pengalaman, karena aku punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Dan saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, ternyata setelah itu mereka gagal dan kecewa, banyak tawar hati. Kita akan melihat kebenaran tentang sebenarnya siapa sih yang akan kita jadikan panglima atas hidup kita, siapa yang memimpin hidup kita. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau sharing tentang kisah yang seperti saya gambarkan tadi loh, percaya dirinya itu begitu besar gitu loh. Iya. Sebenarnya ada sih Pak, tapi tentang adalah teman saya gitu ya. Yeah. Jadi memang kebetulan dia ini waktu itu dapat ya kesempatan lah ya gitu, dapat kesempatan untuk bangun bisnis. Waktu itu adalah bisnisnya gitu, dan memang mungkin dia bukan di tahap yang dia udah sombong atau apa gitu ya, tapi memang setahu saya sih memang saat itu ketika dia dapat kesempatan itu, ketika dia dapat ide itu sebetulnya untuk bikin bisnis, dia nggak langsung serahkan ke Tuhan gitu, nggak dia doakan dulu atau nggak dia bawa dalam Tuhan lah gitu, jadi dia jalanin sendiri gitu. Dan bisnis itu berjalan kira-kira berapa tahun, memang awalnya terlihatnya sukses gitu ya, bertumbuh Bagus, gitu, ya. cuman terakhir-terakhir ini kemarin sempat dengar ada satu dan yang lain hal, akhirnya dia sempat terkena masalah juga gitu dengan bisnis itu gitu kan, ada masalah baik internal maupun masalah eksternal, sampai berurusan dengan pihak berwajib juga gitu, kayak gitu sih. Jadi memang gimana ya mungkin karena tadi yang Pak Heru bilang juga gitu, nggak menjadikan Nggak melibatkan Tuhan, nggak ya. melibatkan Tuhan gitu. Memang sekarang sih dia udah lahir baru juga, baru beberapa bulan ini ya gitu, tapi itu cerita dia ketika dia membangun bisnis itu berapa tahun yang lalu. Mungkin dari dia bangun bisnis itu ketika dari saya kuliah mungkin 6-7 tahun yang lalu lah. Jadi begitu alami banyak masalah, disitulah dia benar-benar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Betul, iya. Ya, ini real ya, pengalaman hidup kita hari-hari lah. Kita sebagai orang dewasa pun kita udah sekian lama ikut Tuhan, bahkan mungkin sudah melayani. Ada waktu tertentu ketika kita punya ide, kita melihat kesempatan, kadang-kadang kita mau langsung ambil saja karena perhitungan saya bisa ini. Perhitungan saya kelihatannya bagus nih. Karena kita begitu takjub dengan berbagai kesempatan yang terbuka itu, kita lupa bahwa kita perlu mengujinya dalam Tuhan. Apakah ini sesuatu yang Tuhan izinkan untuk lakukan atau tidak? Apakah ini kesempatan yang Tuhan buka atau kesempatan yang sebenarnya justru membuat aku keluar dari jalurnya Tuhan? Karena dari Tuhan kan tidak selalu nampak menarik di awal. Kadang-kadang kelihatannya nggak menarik bahkan, tapi bisa juga Tuhan perlihatkan sesuatu yang sangat menarik sekali. Itu perlu diuji di dalam Tuhan supaya tidak salah. Ketika kita sudah dalam Tuhan pun juga
tidak otomatis semuanya berjalan baik-baik juga. Tadi sebenarnya kasus teman itu kalau misalnya dia sudah berdoa pun setelah itu kok ada masalah, juga jangan langsung ambil kesimpulan ini pasti bukan dari Tuhan. Tidak juga. Kita berjalan dengan Tuhan juga perlu diuji lagi. Bagian dari evaluasi kan, begitu semuanya kok kelihatannya masalah. Aku perlu uji lagi, apakah saya harus tetap bertahan di sini apapun keadaannya sampai ini selesai, atau ini sebuah tanda bahwa saya perlu berhenti karena ada tugas lain yang harus aku kerjakan, diuji dalam Tuhan. Kalau ternyata Tuhan ada peneguhan terus apapun yang terjadi, lanjutkan apapun situasinya. Tetapi kalau ini sebagai tanda bahwa kelihatannya kamu perlu mundur dulu ini, bongkar tendamu seperti orang Israel kan, bongkar tendamu, kamu mulai jalan lagi nih. Itu juga mesti rela juga lepaskan. Nah, itu perlu diuji. Proses menguji seperti ini yang kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan kurang sabar. Maunya kan sudah perhitungan macam-macam, oke, langsung sambet aja gitu kan. Iya kan? Itu secara nggak sadar kita merasa sok tahu memang. Iya. Tapi Pak Heru, ini saya ada pertanyaannya. Yeah. Tadi kan menyebut tentang perjalanan, menempuh perjalanan hidup ya. Yeah. Tapi yang bikin penasaran tuh apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa berhasil dalam menempuh perjalanan hidup yang tadi itu? Yeah. Sebenarnya dalam perjalanan itu yang menentukan kita sampai tujuan atau enggak, kita ini berjalan dengan siapa? Kita tahu sebagai manusia kita kan terbatas kekuatan kita. Apalagi kalau bicara tentang yang di depan, kita kan tidak ada yang tahu. Masa depan itu misteri, kita hanya menduga-duga. Karena kita nggak tahu, maka kita perlu berjalan dengan yang maha tahu. Jangan berjalan dengan yang sok tahu. Kita akan nanti kecewa begitu ya. Makanya dalam konteks ini kita perlu menjadikan Yesus itu panglima atas hidup kita. Kita semua kan menyebut Yesus Tuhan. Artinya Tuhan itu apa? Penguasa itu, raja. Itu mesti jadi panglima. Ada satu kisah di Markus yang membuat kita bisa merenungkan itu lebih lanjut ya. Bagaimana supaya kita bisa sampai ke tujuan dengan baik. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kita perhatikan bagaimana Yesus itu memang jadi panglima ini. Menjadi komandannya. Tuhan berkata, mari kita bertolak ke seberang. Dia berkata kepada murid-muridnya, setelah pelayanan yang begitu padat, saatnya kita bertolak ke seberang. Yuk kita ke seberang. Akhirnya Yesus naik ke perahu dengan muridnya, ada perahu-perahu yang lain mengikuti. Yesus yang membawa ke seberang itu. Ini sebuah gambaran bahwa murid-murid itu menjadikan Yesus panglimanya. Kalau kita menjadikan Yesus Tuhan, artinya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin kita. Ada banyak orang Kristen fasih mengucapkan bahwa Yesus Tuhan dan dia berkata sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi menjalani hidupnya semau-mau dia. Dia di depan, Yesus di belakang. Jadi kalau gagal tinggal teriak, Tuhan tolong. Kalau salah jalan, Tuhan betulkan hidup saya. Jadi Tuhan hanya di belakangnya ngikuti. Kalau begitu siapa yang jadi panglima? Diri sendiri. Siapa yang jadi Tuhan? Diri sendiri.
Jadi kita atur semuanya, setelah itu kita lakukan, minta Tuhan memberkati. Atau bahkan kita atur semua, kita kerjakan. Kalau ada masalah baru minta tolong Tuhan untuk membetulkannya. Itu sikap yang salah. Harusnya Yesus yang jadi panglima. Yesus yang memimpin, Yesus yang mengendalikan hidup kita. Yesus menyuruh murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Kita ke perahu, kita menyeberang ke sana. Kemudian Yesus naik, yang lainnya ngikuti. Itu juga harusnya yang jadi perjalanan hidup kita. Murid-murid tidak tahu mengapa Yesus mengajak dan menyuruh mereka untuk ke seberang. Kan nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, nggak tahu. Ada apa di depan, nggak tahu. Mereka hanya mentaatinya. Saudara-saudara, kesuksesan itu ditentukan kita berjalan bersama dengan siapa. Dan kita melangkahnya, kita di depan atau Tuhan yang di depan. Kalau kita di depan, ingat kita punya keterbatasan. Tuhan Yesus kan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala itu berjalannya di depan, bukan di belakang. Tidak, kalau yang di belakang atau di tengah itu asisten gembala. Kalau gembala itu di depan, domba-dombanya mengikuti. Dan kalau nanti harus lewat, misalnya lewat sebuah lorong atau tempat yang berbahaya, Daud kan berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, jadi ada lembah yang sangat gelap, gembalanya yang berdiri di depan. Kalau ada binatang buas, gembalanya dulu yang menghadapi. Nah kalau gembalanya di belakang, domba-dombanya sudah diterkam binatang buas. Siapa yang memimpin kita? Siapa yang memberi komando kita? Siapa yang jadi panglima kita? Kalau diri kita sendiri, gak ada jaminan kita akan sampai di depan ke masa depan yang Tuhan siapkan bagi kita. Harusnya Tuhan yang di depan. Mulai segala sesuatu dengan berdoa. Minta pimpinan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Uji segala sesuatu sebelum membuat keputusan, uji dulu. Apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan setuju? Apakah Tuhan berkehendak atas hal ini? Kalau belum, tunggu dulu prosesnya. Minta tanda kepada Tuhan, minta hikmat, minta peneguhan dari Tuhan. Baru membuat keputusan. Jangan gegabah membuat keputusan akhirnya salah. Ketika salah kan kita jadi babak belur. Lebih baik kan kita buat keputusan yang membuat kita nggak babak belur kan? Kecuali memang hobinya babak belur. Jadi kalau kita pasti nggak senang dengan babak belur, makanya sebelum memulai sesuatu, gumuli dulu, cari kehendak Tuhan. Ini selaras dengan kehendak Tuhan atau enggak. Kalau sudah oke, apapun keadaannya, walaupun kadang-kadang kita nggak tahu pasti di depan nanti seperti apa, tetapi kita melangkah dengan pasti. Setelah murid-murid mulai menyeberang, ternyata ada angin badai yang sangat besar sekali. Itu luar biasa, murid-murid yang nelayan pun menjadi ketakutan. Yesus di buritan tidur tenang saja tuh. Kenapa Yesus tenang saja? Karena dia Tuhan. Dia bisa mengendalikan semuanya. Dia bisa atur semuanya. Alam semesta ini tunduk pada otoritasnya. Makanya dia tenang karena dia Tuhan. Sementara murid-muridnya hanya melihat masalahnya. Ini artinya apa? Dalam perjalanan itu kadang-kadang kita menghadapi situasi sulit. Ada masalah yang menakutkan. Tetapi karena kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan Yesuslah yang jadi panglima kita. Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Angin badai, alam yang begitu ganas saja tunduk pada perintahnya. Apalagi masalah hidup kita. Apa yang tidak tunduk pada masalahnya. Saudara-saudara, mungkin saat ini kita menghadapi situasi yang sangat berat, sangat sulit. Tidak terduga apa yang terjadi dalam hidup kita. Salah perhitungan sama sekali. Padahal kita berpikir kelihatannya lancar ini, kelihatannya sukses ini, kelihatannya berhasil. Tapi ternyata justru hancur, berantakan semuanya. Ketika situasi itu membuat kita ketakutan, membuat kita kehilangan pengharapan, masih ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menolong kita, yang punya kuasa tidak terbatas, yaitu Yesus Kristus, Tuhan, panglima hidup kita yang sejati. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, terima kasih karena di dalam Engkau kami senantiasa dibawa dalam perjalanan hidup menuju rencana Tuhan yang baik, yang sempurna, yang mulia. Kadangkala kami tidak bisa melihat jalan-jalan itu dengan terang, dan akal kami maupun pengalaman kami atau orang-orang di sekitar kami memberitahukan jalan yang harus kami tempuh. Kami begitu cepat tanpa menguji di hadapan Tuhan, sehingga kami membuat keputusan, membuat pilihan, melakukan sesuatu. Walaupun awal-awal kelihatan baik, setelah itu semuanya berantakan, semuanya bermasalah, itu menghancurkan hidup kami. Kami tahu karena kami tidak berjalan dengan Tuhan. Kami menjadikan akal kami menjadi panglima. Kami menjadikan pengalaman kami menjadi panglima. Kami menjadikan sumber daya, keuangan, fasilitas, atau teman-teman di sekitar atau keluarga sebagai panglima. Dan itu ternyata mengecewakan. Tidak sungguh-sungguh bisa menjadi andalan. Tuhan ampuni kami. Saat ini kami tahu siapa panglima hidup kami yang sesungguhnya adalah Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang kehilangan arah hidupnya, yang sedang putus asa, yang sedang tawar hati, karena semua rencana dalam hidup mereka menjadi berantakan. Situasi yang sedang mereka hadapi tidak terkendali lagi. Mereka menjadi begitu takut dengan apa yang terjadi. Bapa, berikan belas kasihan-Mu. Hadirlah dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Sehingga mereka sadar mereka tidak sendirian. Dalam situasi yang begitu ketakutan, Engkau hadir, Engkau yang mengendalikan situasinya dan memastikan perjalanan saudara-saudara kami ini sampai ke tujuan di mana Tuhan sudah tetapkan. Beri pengharapan, kuatkan hatinya, dan teguhkan imannya supaya tidak menyerah dengan keadaan apapun. Semuanya terus melangkah, terus berjalan, terus menatap ke depan di mana Tuhan sudah menyediakan anugerah kemenangan, keberhasilan, dan berkat-berkat yang ajaib. Terima kasih Bapa. Tuhan bekerja dengan cara-Mu tidak terbatas untuk menjamah, memulihkan hati saudara-saudara kami yang sedang putus asa saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, apapun keadaanmu selalu mulai renungkan, saya sedang berjalan dengan Tuhan atau sendirian. Pastikan hidupmu selalu bersama dengan Tuhan, supaya saudara terus bisa melangkah ke masa depan yang terbaik yang dari Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang bergumul dengan masalah-masalah keluarga, dengan kesehatan, dengan pekerjaan, dengan keuangan, atau masalah apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap, janji Tuhan itu ya dan amin, pasti dikenapi. Saudara akan ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.